Ai Tio ơi, con hỏi Kelompok saya deh. Gendul. Terima kasih rekan-rekan dari jurnalis bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan press release yang mana press release ini pengungkapan Satreskrim Polres Tasikmalaya, yang mana dalam perkara ini kita mengungkap tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan ini adalah mata uang rupiah palsu dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu yang terdiri dari tersangkanya berjumlah 7 orang, yang mana ini kita menangkap ya, ataupun kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 di wilayah Desa Puspayang, Kecamatan Puspayang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita mengamankan 7 orang tersangka, yang mana 7 orang tersangka ini kita mengamankan dari berbagai daerah. Ya. Ada 4 orang kita amankan di wilayah Tasikmalaya, 2 orang di wilayah Garut, dan 1 orang di wilayah Subang. Ini kita sudah amankan, dan ada 2 orang yang saat ini masih kita lakukan pengejaran dan kita sudah mengeluarkan DPO ya. Untuk modusnya seperti apa Pak Kapolres? Jadi modusnya ada yang bertugas sebagai menyimpan uang tersebut, ada yang mengedarkan dan ada yang menawarkan kepada sejumlah warga. Berapa lembar kemudian yang diamankan? Berapa banyak? Jumlah yang kita amankan ini berbagai pecahan rupiah sebanyak 3.214 lembar. BB yang diamankan apa saja selain uang? Selain uang. Jadi BB yang kita amankan di sini ada alat komunikasi, termasuk ada uang palsu, alat untuk scanner, termasuk beberapa barang yang sudah dibelanjakan oleh tersangka. Ada yang mirip emas itu apa Anda? Yang mirip emas? Nah, ini yang ada mirip emas ini sebagai alat cetakan untuk mencetak ataupun alat untuk mencetak uang tersebut. Jadi mereka mencetak sendiri, kelompok ini mencetak sendiri? Saat ini yang kita temukan seperti itu, tapi kita masih lakukan pendalaman dan penyidikan. Sampai alat mencetak ini seperti apa Pak Kapolres? Sampai bisa terungkap ini seperti apa Pak? Apakah mereka transaksi ke masyarakat dan masyarakatnya mengetahui itu uang ya, palsu? syukur alhamdulillah masyarakat kita sudah sadar dan sudah paham tentang masalah uang palsu. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung kita melakukan penyelidikan dan di TKP kita lakukan penangkapan dari beberapa tersangka ini. Alat pencetak ini emang mudah dibeli di pasaran atau gimana? Sampai bisa ada gitu? Ya, nanti pasti akan dijelaskan oleh dari yang seperti saya sebutkan bahwa ada beberapa yang bertugas. Jadi ada yang bertugas untuk mengedarkan, ada juga yang bertugas untuk sebagai perantara. Dibelanjakan atau? Ini kita masih ada melakukan pengembangan. Ya, masih ada yang tersangka ataupun pelaku yang kita masih lakukan pengejaran. Dikenakan pasal mengedarkan juga.
pasalnya ya, pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Kurungan Ini untuk kurungan ya atau pidana 10 tahun atau 5 tahun ke atas. Yang kami terima dari kami sebenarnya yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Heri, Pak San, Presiden, dan juga rekan-rekan semuanya, dan tentunya teman-teman media. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini pertanyaan apa tadi? alat cetak ini emang mudah dibeli? Ini dari barang bukti yang kami terima dari Polres, kami tidak bisa mengklasifikasikan ini sebagai barang cetak atau bukan, tapi sebetulnya bukan, ya, gitu kan. Tapi dari barang bukti yang kami terima itu dari sebanyak 3.214 lembar, ya, uang yang diragukan keasliannya. Dari hasil penelitian kami seluruhnya uang tidak asli. Ya, dari seluruh itu uang tidak asli. Ini terlihat dari uang yang uang yang dapat keaslian ini tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Apa itu? Pak Aswin, bedanya seperti apa, Pak? Nah, itu harus dilihat ini ya. Jadi ciri keaslian rupiah itu ada dari bahannya, ada dari teknik cetaknya, dan ada dari unsur pengaman yang kita masukkan dalam bahan uang itu. Nah, dari bahannya kertas itu banyak dibuat dari kertas HVS, bukan kertas yang khusus untuk bahan uang, bukan kertas untuk bahan uang. Nah, kemudian yang kedua dari teknik cetaknya tadi ya, ada bagian yang kasar atau kita sebut dengan intaglio itu tidak kasar. Jadi kalau hati rekan-rekan tadi pegang itu semuanya halus, karena semua uang dicetak dengan teknik laser jet printing, jadi semuanya halus. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari unsur pengaman lain yang kita benamkan dalam bahan uang itu seperti apa itu, watermark itu juga tidak jelas. Dari warnanya nggak jelas, dari watermarknya nggak jelas, dari kasar terlihat kalau kita pegang kasar itu juga nggak ada. Kemudian juga dari benang pengamannya juga benang pengamannya hanya cetak dengan laser printing. Artinya ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Maka kami sampaikan bahwa kualitas dari uang ini adalah kualitas pemalsuannya masih rendah, sehingga mudah dikenali dengan 3D tadi, dilihat, diraba, diterawang. Kalau melihat dari tumpukan uang ini ada yang emisi terbaru ya Pak? Ada uang emisi baru. terbaru 2016. Bisa juga sebenarnya Pak dipalsukan. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi cetak yang sangat maju, semua orang bisa membuat uang palsu. Tapi selama ini pengalaman kami tidak ada yang bisa sama persis dengan uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia. Ini tahun ini tangkapan terbesar Pak? Dari jumlahnya sampai kapan nih? Periode kapan nih? Di tahun ini. Tahun ini ya dari laporan kami ya ini baru ini yang besar. Tapi kalau kita periode sebelumnya masih ada lebih besar lagi. Ada apresiasi Pak untuk kepolisian yang sudah berhasil mengungkap ini? Nah, ini tentunya akan jadi masukan kami ke pusat. Nanti yang berwenang adalah Bank Indonesia pusat ya. Kami di daerah menjaga kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pak, himbauan pada masyarakat Pak agar tidak tertipu dengan uang palsu ini. Nah, tentunya kami dalam melakukan penanggalan pemalsuan uang ini ada 2 pendekatan kita lakukan. Yang pertama pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif ini kami lakukan dengan menggiatkan kegiatan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, ya kan? Kemudian juga pendekatan represif, tentunya kita bekerja sama berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan semua Kapolres yang ada di Indonesia dan juga aparat penegak hukum lainnya agar para pemalsu uang itu dan keputusan pengadilan itu bisa memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan uang, karena ini akan memberikan masyarakat perekonomian kita. Pak, satu lagi Pak, sekarang 2023, 2024 tahun politik Pak. Biasanya berdasarkan pengalaman yang masif sekali Pak peredaran uang palsu. Bagaimana Pak pencegahan dari BI untuk hal ini? Nah, kami dari CBI tentunya akan menggalakkan terus sosialisasi mengenai cinta bangga paham rupiah.
cinta artinya kita bisa memahami ada karakteristik dari uang dan desain uang. Kemudian juga menggunakan uang dengan baik, memakai uang dengan baik, dan juga meningkatkan edukasi masyarakat supaya terhindar dari pemalsuan uang. Kita galakkan di semua lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, apakah dari SMP, SMA, kemudian mahasiswa juga kepada masyarakat umum. Kita harus galakkan. Iya.